Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di masjid yang mubarak ini fi lailatin mubarakah. Semoga perkumpulan dan pertemuan kita dicatat dengan catatan yang baik oleh malaikat-malaikat Allah dan bekal kita untuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, malam ini kita akan baca kitab An-Nasaihah Diniyah. Pokok pembahasannya masih tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala man syaqal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bil darain amin. Qala wa qawluhu ta'ala wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'tuf ala ma qablahu. Orang-orang yang akan beruntung di dunia dan di akhirat adalah mereka yang beramar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Allah yang mengatakan itu. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Qala wal falahu wal fawzu bi sa'adatid dunya wal akhirah. Makna keberuntungan di sini mereka akan berbahagia di dunia dengan ridha Allah dan di akhirat dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar min a'zami sya'iriddin wa aqwa da'aimil Islam. Wa ahammil wadha'ifi 'alal muslimin wa bihima gimamul amri. Ya. Wa salahu syan kulluhu wa salahu syani kullihi wa bi imhalima tata'attalu al-huquq wa tuta'adda al-hudud wa yakhfa al-haqq wa yadhharu al-batil. Amar ma'ruf nahi munkar ini, saudara, merupakan pekerjaan yang mulia dan tanda kebesaran agama. Ya. Artinya agama ini akan berkibar benderanya kalau ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kacau ini dunia, saudara. Ya. Sebab nggak akan ada yang melarang ini salah, ini nggak benar, ini haram, ini terlarang, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Nggak ada yang bicara begitu kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Orang akan semuanya mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti agama yang bukan agama Islam. Oleh karena itu Habibullah mengatakan amar ma'ruf nahi munkar ini min a'zami sya'iriddin, tanda kebesaran Islam. Ya. Wa aqwa da'aimil Islam, artinya senjata yang menguatkan agama Islam, bekal yang menguatkan agama Islam, penopang yang menguatkan agama Islam. Kalau nggak ada ini, rubuh, saudara-saudara, hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ahammul wadhaif 'alal muslimin, dan dia adalah yang paling penting bagi semua umat Islam. Sekalipun kita semua secara umum mempunyai tugas sama. Ya, harus amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada orang-orang tertentu harus ada, ya. Harus orang-orang tertentu. Siapa? Para alim ulama, para asatidzah, para muallimin, para guru-guru. Itu mereka lebih khusus lagi dalam hal tersebut. Dan orang da'i ilallah ini adalah orang yang mencontoh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari saking memperhatikannya, di dalam sebuah hadis diterangkan, innama ana lakum, ya, kamithil walid yu'allimukum. Fima makna, ya, ini makna hadisnya, ya. Yang sebuah makna sebuah hadis bahwasanya aku ini bagi kalian semua seperti ayah yang mengajar kalian. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mendekatkan kita kepada beliau. Karena kalau hubungan ayah dengan anak kan lebih mudah untuk dicerna.
Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, ya. Baik. Jadi dia sangat penting sekali ini dakwah. Wa bihima jiwamul amri wa salahus syani. Dan dengan ini, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, berdiri ini agama. Tegak ini agama. Tegak hukum Allah. Kelihatan mana yang hak dan mana yang batil ketika amar ma'ruf ini berjalan, ya. Semuanya akan insya Allah terlihat baik urusan keagamaan. Baik. Wa aqwa da'aimil Islam, ya. Dan maaf, wa bi ihmalihima tata'attalul huquq. Ketika orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada lagi yang berdakwah, apa yang akan terjadi? Tata'attalul huquq. Buram kebenaran, saudara-saudara. Nggak ada yang tahu, nggak paham, ya. Sebab tidak ada yang bicara benar. Wa tuta'addal hudud. Orang bakal berlaku zalim semuanya. Zina dia laksanakan, pencurian dia laksanakan, ya. Penghinaan dia laksanakan, perzinaan dia laksanakan, semua al-hudud tidak ada lagi sudah. Nggak ada yang larang. Ya. Naam. Wa yakhfal haq wa yadhhar batil. Akhirnya kebaikan udah nggak kelihatan lagi, yang kelihatan batil. Barangkali kalau kita mau bicara sekarang, alhamdulillah di Indonesia kita bersyukur kepada Allah, ya. Kalau Anda pergi ke negeri jiran aja nggak seperti di kita. Kita di Indonesia jalan sedikit maghrib kita dengar adzan, isya kita dengar adzan, berapa ratus meter musalla, masjid, alhamdulillah. Dan hampir setiap masjid, setiap musalla ada asatidzah, ada majelis ta'lim. Berarti syairuddin, yakni sinar agama masih gemerlapan di Indonesia ini, saudara. Tetapi saudara lihat, dengan gemerlapan ini, dengan banyaknya dai, dengan banyaknya habaib, dengan banyaknya orang-orang yang dakwah, baik dengan lisannya, dengan tulisannya, ya, dengan amalnya, kita lihat bagaimana maksiat. Bagaimana maksiat yang terjadi? Ya. Bagaimana maksiat yang terjadi? Kadang-kadang yang mengumumkan maksiat, yang membolehkan maksiat orang berakal. Insinyur, dokter, profesor, tapi membenarkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di negeri lain, bukan di sini, ya. Islam dia. Tapi mau membolehkan LGBT. Ya. Yang dilarang oleh Allah. Laki kawin dengan laki mau dibolehkan. Perempuan kawin dengan perempuan mau dibolehkan. Minuman keras, kalau itu sebagai kebiasaan di satu negeri, di satu tempat, merupakan peninggalan haram, peninggalan syaitan, ada dibolehkan. Aneh kan? Aneh bin ajaib. Dan kadang-kadang kita juga nih di Indonesia bingung, saudara. Pemimpinnya Islam, yang banyak agama Islam, tapi kagak mau dengan aturannya Islam. Aneh tidak? Jadi mau aturan siapa, saudara? Kalau tidak kita mau dengan aturan Islam, ini aturan Allah, kita mau pakai aturan siapa? Dan ini sudah pasti benar dijamin. Allah yang atur kita, Allah yang menciptakan kita. Diutus Nabi, disempurnakan lagi, dijelaskan lagi. Ulama sampai sekarang para muallimnya. Tadi dijelaskan, kalau ini tidak bangun nih, tidak benar ini amar ma'ruf nahi munkar, kacau. Hak jadi samar, nggak kelihatan. Bingung kita mikirnya. Sekarang juga kadang-kadang kita bingung, saudara. Dan kalau ini selalu dilanggar, apa yang timbul? Allah kirim bala. Allah kirim bala. Apa misalnya balanya? Gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kedoliman, penekanan, kesusahan ekonomi, kelaparan. Karena apa, saudara? Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peringatan. Itu peringatan dari Allah. Ya. Jangan terus kita, ini gejala alam. Jangan. Coba periksa, ada apa? Sekarang kan kalau ada sesuatu, gunung meletus, gejala alam. Tsunami, gejala alam.
Tapi coba Anda lihat sebab-sebabnya. Maksiat itu bisa menimbulkan bala, terutama perzinaan. Sekarang apalagi lebih dari zina nih, ya, LGBT ini lebih dari zina, lebih dahsyat lagi. Tergantung bagaimana maksiatnya, nanti turun balanya juga begitu. Saya nggak bilang di Cianjur tempat maksiat, tidak. Masya Allah, banyak kiai-kiai teman saya di Cianjur, ya, ada di Gentur, Mama Gentur itu terkenal luar biasa, ya, ya, ada di Ciharashas, ya, banyak kiai besar di Cianjur. Tapi ketika bala datang, la yanzur ila fulan wala illan, as-salih wa talih ya Allah bil afiyah. Yang baik dan yang jelek kena, tapi perbuatannya disebabkan orang yang jelek. Yang bagus juga kena. Itu yang harus kita takutkan, saudara. Ya. Habib Ali bertanya, Bib, jadi bagaimana nih kita kalau sekarang begini? Kita harus bagaimana nih? Bukan nggak mungkin kan di Cianjur, di Jakarta terjadi, mungkin nggak? Bisa, mungkin saja. Allah hebat, mudah-mudahan ya dijaga oleh Allah. Ini di Jakarta ini Masya Allah, majelis taklim, dakwah, aulia, salihin kumpul di sini semua. Begini, baik. Ulama ngambil dari Rasulullah, ulama ngambil dari Allah, ya. Ulama nyontoh orang-orang yang soleh. Kita harus punya wiridan. Yang pertama, sholat 5 waktu jangan tinggal, syukur-syukur di masjid dan berjamaah, nggak usah ditawar itu, modal. Kemudian sunnah-sunnahnya, dan ada aurat, mana? Baca ratib. Bib, ratib apa, Bib? Ini kan saya di rumah Al-Atas, baca ratib Al-Atas. Kalau saya di pasar Minggu, saya bilang baca ratib Al-Haddad. Semua bagus, mau baca ratib Al-Atas, mau baca ratib Al-Haddad, mau baca ratib, baca, saudara. Itu ratib itu susunan. Kalau Anda tanya apa sih ratib, Bib? Ratib itu susunan. Susunan apa? Doa. Apa isinya di dalamnya? Susunan doa dari Al-Quran, dari Al-Hadis, dari orang-orang yang soleh. Ada ayat Quran, ada sholawat, ada doa, ada istighfar. Itu semua diperintah oleh Allah SWT. Istighfar diperintah, doa diperintah, sholawat diperintah. Ketika kita mengamalkan ratib apa saja, Anda seolah-olah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kelebihan. Insya Allah Allah jaga. Insya Allah kalau ada bala-bala gitu, Allah jaga, Allah selamatkan kita. Ya, ada saja yang selamat tuh. Kok baru gempa bumi? Ada yang jatuh dari pesawat udara selamat, bayangin. Dari pesawat udara mental. Pernah terjadi itu, selamat. Terakhir barangkali saudara masih ingat dulu, ada pesawat di Medan. Karena keberatan dia naik baru sebentar jatuh. Ada 2 orang, ibu dan bapak tuh selamat, nggak apa-apa. Sementara yang lain, Masya Allah. Ada apa? Yang melakukan semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus cari sabab. Zaman sekarang jangan Anda meninggalkan wirid. Ya. Tadi udah saya jelaskan modal, udah nggak usah ngomongin lagi. Bacalah ratib, baca wirdul latif, ya, doa-doa orang yang soleh, terutama doa para anbiya wal mursalin. Baca Quran jangan ditinggal. Walaupun tidak banyak, baca Quran. Ya, walau satu lembar atau 1 ain, baca Al-Quran. Salawat kepada Nabi. Nah, di dalam ratib itu udah ada semua. Tapi Al-Quran tetap harus kita baca. Insya Allah Allah selamatkan kita dari bala. Sudah. Ya. Kita kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa ketika orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar tidak ada di satu tempat, kacau sudah, saudara. Ya. Baik. Qala wal ma'ruf, kan amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan, mencegah kejahatan, kemungkaran. Apa sih ma'ruf itu? Yang dimaksud amar ma'ruf di situ, qala wal ma'ruf ibaratun an kulli syai'in amarallahu bi fi'lihi wa habba min ibadihi al-qiyam bihi. Ma'ruf itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan. Salat, puasa, zakat, haji,
Satu lagi apa? Syahadat sudah jelas, ya. Dan perbuatan-perbuatan baik, ngomong baik, bergaul baik, kawin baik, ada rasa peri kemanusiaan, bergaulnya secara manusia, jangan secara binatang. Karena ada orang kalau tidak memegang syariat kayak binatang bergaulannya. Ya, jaga diri, jangan minum minuman keras atau sejenisnya. Ya. Hal-hal ini kan disuruh untuk kita melakukan seperti itu. Artinya meninggalkan ya dalam hal yang dilarang. Wa habba min ibadihil qiyam bihi. Salat, puasa, haji, zakat, ya, sedekah, itu kan disuruh oleh Allah. Segala sesuatu yang disenangi oleh Allah dan disuruh ma'ruf. Secara umum tuh. Secara sesuatu yang tidak Allah inginkan dan dilarang oleh Allah, munkar. Nah, di sini dijelaskan oleh Habib Allah, munkar segala sesuatu yang dibenci oleh Allah pekerjaan tersebut. Mana? Mabok, zina, nyuri, korupsi, bohong, makan hak orang, buka aurat, ngadu domba, riba, namimah, banyak sekali. Ya, segala sesuatu yang dibenci oleh Allah. Wa ahabba min ibadihi tarkahu, Allah menyenangi kalau ditinggalkan oleh hamba itu, tinggalin yang seperti itu. Ya, baik. Wal qiyam bidzalik ani al-amr wan nahi la budda minhu. Melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah harus. Kalau ente sudah masuk Islam, buktikan dong keislaman kita. Islam nggak mau salat gimana? Islam ente punya harta banyak kamu zakat bagaimana? Islam pernikahannya sudah diatur, ente nggak maunya kumpul kebo, namanya aja kumpul kebo, saudara. Bagaimana? Dapat? Ya, ini amar ma'ruf. Nah, dan juga ada orang-orang yang menganjurkan untuk itu. Jadi orang ingat, sifat manusia ini pelupa. Sifat manusia pelupa. Lagi miskin, saya kalau kaya mau begini, mau sedekah, mau ke masjid, mau Mekah, mau segala macam. Begitu kaya, lupa. Katanya dia mau ke Mekah, nanti dah saya masih sibuk dengan bisnis saya. Ya, masjid gimana masjid? Insya Allah, masjid. Saya mau bangun masjid, mau. Baru mau belum bangun. Ya. Ini sedekah tetangga banyak yang susah. Nanti saya lagi merangkum nama-nama yang tidak punya. Belum ke Mekah, belum bikin masjid, belum apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis dah. Kalau mau berbuat baik yang ditinggal-tinggal cepat. Ya. Dan untuk itu makanya harus ada yang mengingatkan. Pengingat utama kita yang azim siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Itu pengingat kita yang pertama. Ya, beliau kan yang menerangkan kepada kita. Selanjutnya para sahabat dan ulama terus sampai ini hari. Wala rukhsata fi tarkih, nggak ada izin orang, nggak ada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, nggak ada izin. Terutama untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Nggak ada izin. Ya, harus anak kita nggak sholat. Bagaimana tuh? Kan dibenci oleh Allah tuh. Orang tuanya harus ingatkan. Nak, bangun, salat. As-salatu khairun minannawm. Enggak mau juga. Dengan agak keras sedikit. Pukul dengan yang masuk akal. Ya, kalau tidak mau diusir dari rumah, suruh kata ulama, usir. Itu bikin seperti nanti itu kayak bumbu petasan, nunggu meledak aja. Ya. Jangan diam kalau anak nggak sholat, harus kita marah. Terus kita ingat nggak harus marah. Bagaimana cara anda, ya kan? Orang yang cara berdakwah kan lain-lain. Orang tuh cara berdakwah lain-lain. Jangan saling mencela. Kalau tujuannya memang dakwah, sama itu. Ada yang keras, hobi pulang keras, biarin. Jangan pakai gimana tuh kekerasan. Jangan. Ente dakwah enggak, ngebetulin orang enggak, bisanya apa? Kasih apa? Ngasih komen. Bulan gini. Wah ente. Nah,
Kita kan semua, iya gua percuma komentar, nggak ada artinya saudara. Mendingan jadi pemain. Ya kan udah bilang jangan kayak calo, bungur, kota. Orang berangkat, dia diam di situ. Agak naik. Ya, minta masuk dong. Nah, paling tidak kan kita di rumah dengan istri, anak yang ada di rumah, supir, pegawai, jangan dibiarkan nggak sholat, bikin sial tuh. Bikin sial. Tambah bapak orang baik, kalau ada yang nggak berbuat tidak baik di rumahnya, cepat Allah tunjukkan, karena sayang sama anda. Bapak orang ahli khair, ibunya ahli khair, ada anak yang nggak benar aja, Allah cepat ingatkan tuh, karena Allah cinta kepada mereka. Jangan diam makanya, nggak kan di rumah kita. Sekuat tenaga kita, selebihnya dia mau maksiat, di luar tidak kelihatan kita tidak disuruh mencari yang tidak kelihatan, yang disuruh diingkari itu yang kelihatan. Di sebelah nih tembok besar, apa nih? Maksiat apa nih dalam? Ngapain enteng di dalam? Di rumah aja dulu beresin. Nggak usah yang nggak kelihatan, nggak usah diperiksa, nggak usah. Yang ada di rumah kita yang kelihatan, nah itu. Ya nanti lebih jelas lagi dalilnya. Ya. Kita nggak suruh cari yang sembunyi, yang kelihatan, yang jelas. Jadi yang paling jelas di mana? Di rumah. Ya. Ayo sekarang kita tanya diri kita masing-masing, sudah berapa banyak kita dakwah nih? Kan sekarang ngaji nih. Anda dan saya sama di sini. Ayo kita pikir nih, bagaimana nih anak sama istri? Bagaimana nih gena anak? Bagaimana pakaian mereka? Bagaimana pergaulan mereka? Bagaimana ngomong mereka? Bagaimana dia kerja di mana nih? Temannya siapa? Anda periksa nggak itu? Atau sebodoh aja? Anak orang baik. Gue nggak pernah gini, nggak pernah gitu. Insya Allah anak-anak juga begitu. Belum tentu. Bisa aja bapaknya di masjid, anaknya lagi menenggak minuman keras. Bisa nggak? Bisa. Pergaulan, wah luar biasa. Ya, sehingga di anil mar'i la tasala. Ya, jangan nanya nih orang tuh, tanya temannya aja dah. Anil mar'i la tasal wasal anggor ini. Tanya temannya. Sebab teman ikutin teman, cepat tuh teman, lebih dari orang tua. Kalau orang tua bilang, ente sholat ya, belum tentu mau tuh. Dia ada ngalam, ada berani sama ibu sama abah. Tapi kalau teman yang ajak, yuk cepat kita ke sana, ada ini, ada itu, wah jadi. Kalau perlu dia ngeluarin uang. Teman cepat. Makanya hati-hati saudara. Perhatikan teman-teman anak kita sekarang. Ya, ini sekarang zaman orang. Kalau dulu penyakit yang kita takutin dulu ya, waktu kita masih kecil-kecil lah, mungkin sama-sama saya ini, yang kepala 5, kepala 6, sama saya. Yang ditakuti apa? TBC. Ya, dulu yang kita takutin itu TBC. Takut tuh. Ya, kanker belum ada. Kanker yang biasa ada, kantong kering. Ada dari dulu tuh. Kanker yang sekarang tuh belum ada dulu. Yang macam-macam, jantung ini belum kita dengar. Kok paling tahu ngomong tuh TBC. Itu dulu. Ya, sekarang macam-macam penyakit. Dan subhanallah bukan penyakit biasa, penyakit jiwa saudara. Laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan, atau laki senang sama laki sama perempuan. Na'udzubillah min. Ini penyakit jiwa saudara. Anda jangan anggap penyakit jiwa itu cuma gila aja. Ini penyakit jiwa. Hati-hati nih. Makanya kita lihat anak-anak kita nih. Kalau udah mulai model-modelnya lain, rambutnya lain, ngomongnya lain, wah, harus sudah curiga. Atau ada temennya kelihatan tuh model-model laki-laki tapi model perempuan, jangan dibiarkan. Tanya aja langsung, ente laki apa perempuan? Kalau laki kan ketahuan, nggak usah kita telanjangin, nggak usah. Tapi dari mulut, dari cara bergerak-geraknya, ngomongnya udah kelihatan. Dan itu menularnya lebih cepat dari TBC. TBC nggak ada artinya saudara, tidak membawa kepada kekufuran. Tapi kalau ini kita biarkan bisa membawa kekufuran. Nggak kelihatan tuh penyakit. Biasa pakai kopiah, pakai kain. Lama kelamaan mulain, rambut dipanjangin, digelung. Maaf kalau aneh dulu, saya nggak nyundulnya, punya mulain lain. Ngomongnya lain, gerak-geriknya lain. Disebut laki kayak perempuan, disebut perempuan kayak laki. Musingin nggak coba ya? Itu benar apa-apa. Hati-hati saudara. Jangan menghina, tidak menghina Kak. Tapi kita jaga, dan kalau ada yang memang sudah terjadi, buru-buru selamatkan. Sebab itu menularnya cepat saudara. Hati-hati.
Lihat teman anak-anak kita, baik itu laki ataupun perempuan. Ya, nasallallahu alaihi bala sudah merajalela sekarang. Ya, dan itu cepat menimbulkan bala dari Allah. Mungkin saya dulu pernah cerita di Makassar atau di mana gitu, laut naiknya nggak masuk akal, mungkin naik dan nggak turun. Biasanya kalau air pasang kan pagi air pasang, ini nggak berhenti sampai siang, sampai sore. Ada apa nih? Tapi untung masih ada orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu diilhami oleh Allah. Tanyain, Ustaz, guru, ini kok begini, nggak biasanya nih, air laut seperti ini nggak biasanya, ada apa ini? Mungkin ada yang nggak benar di kampung kita. Mungkin dia tahu tapi dia nggak ngomong. Mungkin ada yang nggak benar di kampung kita. Coba tolong diperhatikan, dilihat, diperiksa. Benar, adik sama kakak berzina. Ada adik sama kakaknya sehidup sahabat berzina. Udah lihat kan? Usir mereka, turun tuh air. Apa hubungannya? Ini kan perzinaan, turun air kan bukan urusan perzinaan. Itulah bukti bahwa maksiat ini diantaranya menimbulkan bala dari Allah SWT. Ya kita lihat kalau mau jadi Al-Quran gampang, Korun hancur, kenapa? Maksiat. Bani Israel dihancurkan, kenapa? Maksiat. Ashabus sahabat dihancurkan, maksiat. Ya kan? Jadi maksiat itu bisa menimbulkan kehancuran kalau kita tidak perbaiki, tidak bertobat. Dan yang paling hebat dalam hal menunjukkan supaya orang-orang yang bermaksiat ini harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada pengajian begini, dakwah, ya alhamdulillah di Indonesia masya Allah ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi nggak ada izin ya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu, apalagi orang tua kepada keluarganya. Wa qad qala alaihi salatu wassalam man ra'a minkum munkaran, ini hadisnya. Man ra'a, kalau kelihatan kan, bukannya yang nggak ada di tempat ente hari misalnya orang mana kual tangan, ya ngurusin maksiat di pasar minggu, ngapain? Yang di sini aja. Orang pasar minggu nanti ada orang pasar minggu sendiri. Ya. Qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Tingkat pertama tuh, lihat munkar, bisa kita sama tangan. Ada yang main judi, jangan main judi. Tetap ambil, rampas, ngelawan, pukul, nggak masalah. Demi untuk kebaikan, suruh tobat kepada Allah SWT. Ya, dengan tangannya. Sekarang nggak bisa dengan tangan, nggak bisa main pukul. Yang bisa melakukan ini dengan kekuatan siapa? Pemerintah. Ini buat pemerintah. Ente bayangkan. Ini yang bisa melakukan amar ma'ruf seperti ini hanya pemerintah. Maaf nih. Kalau misalnya pemerintah yang nyuruh, bingung nggak ente? Judi nggak boleh, pemerintah bikin judi. Gimana tuh? Kata orang Arab, hamiha aramiha. Malingnya penjaganya, repot nggak? Jadi yang maling dia jaga nih, kelihatan jaga, padahal yang jaga yang maling. Kapan mau ditangkap tuh maling? Orang yang maling yang jaga. Seperti itu. Kalau misalnya perzinaan, pemerintah yang bikin, judi, pemerintah yang bikin, bagaimana saudara? Mana ada yang man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau ada yang begitu ditangkap karena dia punya kekuatan. Ya, alhamdulillah di kisahnya, masya Allah pemerintah kita ya, nggak pernah tuh nyuruh orang judi, perzinaan juga dilarang di Indonesia, ya nggak? Bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemimpin kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua. Ya. Baik. Yang kedua tingkatannya, qala fa in lam yastati fa bilisani. Dengan tangan nggak mungkin nih, dia nggak bisa. Berantem, dilawan, dia nggak punya kekuatan. Lisan. Mana lisannya? Dengan dakwah. Saudara-saudara, jangan berzina. Zina itu dilarang oleh Allah SWT. Jangan mabuk, mabuk itu dilarang. Jangan berjudi, berjudi itu dilarang. Perbuatan baik bisa menimbulkan bala dari Allah. Yuk tobat kepada Allah. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Minta ampun kepada Allah. Tobat, buru-buru. Tinggalkan itu perbuatan supaya kita selamat. Tuh lihat Fir'aun yang kuat hancur, Qarun yang kaya hancur.
Hah? Ya. Namrud hancur. Abu Jahal habis. Hah? Apalagi banyak tempat-tempat yang tadinya bagus karena nggak beriman kepada Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus tahu. Nggak mendengar juga, ya sudah, mau bilang apa? Tadi dengan tangan, dengan kekuatan nggak bisa, dengan lisan juga nggak bisa. Tapi masih beruntung, Anda masih lisan. Makanya bahaya nih kalau nggak ada yang lisan, kan dakwah nih. Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Baik. Fa in lam yastati fa bi qalbi. Dengan tangan nggak bisa, dengan mulut nggak bisa, minimal hati. Bagaimana Bib caranya dengan hati itu, Bib? Kalau kita lihat maksiat, bicara di hati kita, ya Allah, ini kemungkaran, hilangkanlah ya Allah. Doakan orangnya, mudah-mudahan orang ini jadi baik. Kalau bisa tambah lagi, alhamdulillah saya diselamatkan dari ini. Mudah-mudahan orang ini mendapat hidayat. Ya Allah, ini kemungkaran. Paling tidak begitu. Ya, lihat ada orang yang lagi main judi, kita nggak bisa apa nih? Ya Allah, ini kemungkaran, hilangkanlah. Itu ingkar dengan hatinya. Jangan enggak ini. Misalnya ini ada yang lagi main roulette, ente nggak main, asyik juga ngelihatnya ya, ikut nimbrung. Nggak main, ikut nimbrung. Kalau turun bala ente juga kena sama dengan dia. Kena, ya, kena semuanya. Tinggalkan, oh gini. Lalu ya Rob, ini kemungkaran, mau dihilangkan. Jalan. Tinggalkan udah, jangan pakai noleh-noleh lagi sudah. Jalan, tinggalkan. Insyaallah selamat kita. Wa dzalika adhaful iman. Tingkatan imannya yakni paling lemah sudah. Ya. Tapi masih beriman, walaupun lemah masih beriman. Ya. Yang nggak ada iman berarti nggak mencegah, nggak apa ya, diam aja bareng-bareng tinggal di situ. Itu bisa dipertanyakan imannya tuh. Ya. Wa fi riwayat ukhra laysa wara dzalika yani al-inkar bil qalb min al-iman mithqalu dzarrah. Itu hadis lain diterangkan kalau nggak ada ingkar dari hati kita, dia nggak punya iman berarti. Dipertanyakan imannya. Kita orang mukmin muslim harus ada tuh rasa itu. Minimal rasa itu harus ada. Jadi nggak mungkin dia datang, dia mampir, nggak mungkin. Kecuali dia kemungkinan untuk ada sesuatu yang memang harus dia kerjakan di situ, mengambil anaknya, mengambil temannya, atau memberi nasihat. Kalau tidak dia lewat biasa, ingkar ya Allah, ini ingkar, ini mungkar, hilangkan ya Allah. Tuh di hati kita begitu. Udah begitu belum kita? Belum, banyakan belum. Biasa-biasa aja ya udah. Yang penting saya enggak. Tapi ucapkan itu, ya Rabb, ini kemungkaran, hilangkan ya Allah. Begitu, ingkar bil qalb itu, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam laisa minna man lam yahaq. Nah ini lihat, perhatikan nih, ini ada makna yang tersirat yang kadang-kadang orang nggak ucapkan. Nabi bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana. Ini amar ma'ruf nahi munkar nih. Ini bab cegah kemungkaran, menyuruh kebaikan. Nabi ngomongnya man lam yarham laisa minna, bukan dari golongan aku, kata Nabi. Man lam yarham saghiran, yang tidak punya kasihan kepada yang lebih kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan menghormat yang lebih tua. Bisa banyak diartikan, ya. Baik. Wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Kan aneh nih. Pertamanya urusan akhlak, bukan dari golongan kami, yang tidak menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua. Menyayangi yang lemah, menghargai yang kuat. Jadi menempatkan diri Anda benar nih, bisa ke yang kecil, bisa yang ke yang besar, karena Adam punya hitungan pas bagus. Kok selanjutnya Nabi bilang wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Dia sayang kepada anak kecil, dia hormat kepada yang lebih tua. Tapi kalau di sini dilanjutkan wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, kalau dia tidak amar ma'ruf dan nahi munkar, bukan dari golongan aku. Kenapa, saudara? Apa hubungannya? Ini soal akhlak, ini soal amar ma'ruf nahi munkar. Seolah-olah nggak ada hubungan. Ada, saudara, hubungannya. Apa hubungannya? Saya minum teh dulu. Ya Habib al-Abbas, apa hubungannya tahu ente? Hubungannya ketika Nabi mengatakan bukan dari golongan aku, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil,
Awas. Kadang-kadang kasih sayang menipu Anda, tidak amar ma'ruf. Kesian nih anak, tadi malam begadang. Kesian nih anak, capek. Biarin aja tidur subuh, nggak sembayang. Nanti sembayang jam 8. Ada huwa. Kadang-kadang kita tertipu oleh rasa cinta kepada yang lebih kecil, kepada orang yang kita cintai, padahal maksiat itu. Ini hubungannya. Dan kadang-kadang karena dia pimpinan Anda, pangkatnya tinggi, salah, Anda diam. Tidak amar ma'ruf nahi munkar. Itu hubungannya. Rasa kasih bisa menyebabkan ente meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Rasa hormat bisa juga menimbulkan Anda menghilangkan tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nah, makanya Nabi ingetin. Tuh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar nggak pakai gede, nggak pakai sayang, nggak pakai kaya, nggak pakai miskin. Salah, kamu salah. Benar, kamu benar. Itulah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak kenal golongan, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal pangkat, nggak pakai kasih sayang, nggak ada. Bukan kasih sayang kalau kita membiarkan orang masuk ke neraka, bukan. Justru kalau Anda mencegah dia, Anda itu berkasih sayang kepadanya. Makanya Nabi melanjutkan tadi pertamanya akhlak kalimatnya, keduanya bukan dari golongan kami juga yang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Itulah hubungannya, saudara-saudara. Jadi hati-hati itu. Bukan sayang kalau kita biarin anak kita bergaul nggak benar, bukan sayang. Bukan hormat kita kepada orang tua kalau orang tua kita berjudi kita diamkan, bukan hormat itu. Kasih tahu dengan baik. Cuma cara mengasih tahu kan ada caranya. Kalau kepada anak kecil bagaimana? Kepada orang yang punya pangkat bagaimana? Kepada orang yang punya pengaruh jangan bagaimana caranya? Itulah cara dalam pergaulan. Ya, kita bisa dapatkan dalam pergaulan seperti itu. Alhasil hadis ini adalah serasi sekali, benar dan ada hubungannya. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di situ tuh Rasulullah mengingatkan kita. Dan itu memang terjadi. Ya. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang aku ada dalam genggamannya, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW dan kekuasaan Allah. Sama kita semua juga. Nabi bersumpah. Apa yang Nabi sumpahkan? La ta'murunna bil ma'ruf. La ta'murunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian beramar ma'ruf. Ya. Wa la tanhauna 'anil munkar dan mencegah kemungkaran. Atau kalau kita tinggalkan amar ma'ruf dan munkar sebodoh amat. Tadi kan saya katakan bisa turun bala. Wa la ta'khudunna 'alaihi bil zalim dan orang zalim ingatkan, jangan dibiarin. Ini orang zalim enggak benar nih. Ingatkan. Ya. Kalau enggak amar ma'ruf, enggak amar nahi munkar, tidak mengingatkan orang-orang yang zalim di tempat kita berada, apa yang akan terjadi? Aula yab'atsanallahu 'alaikum iqaban min indi. Itu dalilnya. Kalau tidak, Allah akan mengirimkan azab langsung dari langit. Jadi maksiat, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, banyak orang-orang yang berdosa kepada Allah dibiarkan nggak ada amar ma'ruf nahi munkar, bukan tidak mungkin Allah kirimkan bala. Mana balanya? Banyak, kayak tadi banjir, gempa bumi, kezaliman merajalela, perampokan dan segala itu bala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Karena janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah bisa begitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Masih banyak yang amar ma'ruf nahi munkar. Ini di Jakarta ini masya Allah amar ma'ruf nahi munkar luar biasa banyak. Walaupun maksiat juga banyak. Mudah-mudahan berkah mereka Allah jaga negeri kita ini semua. Bukan Cianjur aja, Jakarta dijaga, Sumatera, Kalimantan semua dijaga oleh Allah SWT. Dengan catatan, ayo mari saya ajak diri saya dan Anda minimal skala kecil di rumah kita ada amar ma'ruf nahi munkar. Di rumah keluar dagang ada amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya apa? Jangan nipu. Ente dagang, jangan nipu amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu Pak, nggak usah harus ngomong, nggak usah. Contohnya, Allahu Akbar, Anda tutup. Set. Pegawai kan lihat, Pak mau kemana? Mau sembahyang. Adzan tuh. Amar ma'ruf nahi munkar itu. Ayo, angkat. Tutup, datang ke masjid. Ngaji kelihatan orang amar ma'ruf.
Nggak selalu harus ngomong, nggak usah. Ada orang yang cukup dengan al-hur takfir al-isyarah wal abd yugra bil asa, katanya, kata orang Arab. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat, cukup. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, jangan, masih dikerjain. Jangan, ambil dulu pecut, jebret, baru dia lari. Itu orang bodoh. Al-abd yugra bil asa. Iya kan? Kalau orang yang berarti cukup sekali. Adzan tuh, maksudnya sholat, langsung sholat. Nah, pinter. Orang yang bodoh enggak, mesti dipukul kadang-kadang. Ya? Gitu. Jadi, skala kecilnya di rumah kita amar ma'ruf, nahi munkar. Mudah-mudahan Allah memberi taufik, inayah, hidayah kepada kita bisa amar ma'ruf di rumah. Jangan mencela orang lain yang kita di rumah. Mendingan kita paling enak nyela diri sendiri. Kalau Anda lihat di rumah sekolah begini, nggak usah deh. Kita diri kita dulu. Perbaiki. Baru nanti kalau sudah bagus, enak, benar, bisa, mulai kita berdakwah pada yang lain. Kalau belum, masing-masing aja kita. Kan kalau semuanya masing-masing benar, kan satu kampung jadi benar. Kan begitu, ya. Baik. Ada waktu ya? Ada. Udah lewat. Ya, nah. Baik. Jadi hadirin, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, meninggalkan kita tidak mengikatkan orang yang zalim, itu bisa menimbulkan bala. Berarti saudara, tadi kan saya bilang skala besarnya ulama-ulama ya, skala kecilnya kita kan di rumah tangga. Kalau di rumah tangga bapak diam aja kepada maksiat, di rumah tangga anak diam maksiat orang tuanya, diam saudaranya, diam, bisa turun bala. Loh, balanya apa, Bib? Banyak. Fakir, penyakit, nggak ada ketenangan, ribut melulu. Itu bala dari Allah SWT. Periksa, kenapa nih kok saya berantem terus sama itu ini? Ada yang nggak beres kali ini? Apa coba lihat di dalam ibadah kita? Ada yang nggak beres. Ini kenapa nih anak kok kurang ngajar bener sama saya? Coba ente lihat. Apa sebabnya nih? Udah bener nggak ngajarin dia? Diajar sholat nggak? Diajar adab nggak? Disuruh ngaji nggak? Ke pengajian. Makanya kita bawa tuh anak-anak kecil ke masjid, bawa, asal jaga ya, jangan sampai ngotori masjid, kalau bisa jangan sampai ribut di masjid, bawa tetap. Dia calon-calon pengisi ganti kita, Pak. Bawa. Dan nanti dari dibawa ini ke masjid, ini hari oke, dia main-main, ini hari oke, dia tertawa. Tapi 10-20 tahun kemudian Allah akan kembali kok. Dia punya video diulang tuh sama Allah SWT. Oh, dulu abahna bawa ke asada ngaji, gua mau ngaji, dia udah punya anak juga tuh, berkah yang dulu dari orang tuanya dia bawa, dia datang ke masjid 1 kali seneng, 2 kali seneng, dia bawa anak. Makanya kita juga begitu, asal dijaga, jangan main-main ya. Tapi ya namanya anak-anak, kalaupun ada main-main sedikit ya kita terima, dan anak-anak mereka bakal menjadi pengganti kita. Kalau nggak dibiasain, nanti dia kemana? Ke bioskop, ke tempat apa nih, gadget, ya game, gitu nanti. Youth center, bukan ke masjid nantinya. Tapi kalau biasa diajak-ajak begitu, insya Allah mudah-mudahan nanti Allah ingatkan kembali, dibuka kembali pikirannya, berkah orang yang berbuat baik itu terus, saudara. Kadang-kadang beberapa turunan diterangkan tuh dalam surat Al-Kahfi itu, ya, yang rumahnya dibetulkan oleh Nabi Allah Khidir, wa kana abu masalih, kata ulama itu abahnya udah berapa turunan tuh, dia ada harta karunnya di situ. Kata Nabi Musa, ngapain nanti kita mau minta makan, mau nggak dikasih, mau bermalam nggak dikasih, kok itu betulin rumahnya? Coba ente minta apa namanya, uang untuk apa, minta upah. Tapi kan Nabi Khidir menunjukkan ada ilmunya lain dari Allah SWT. Ternyata dia ada harta karunnya, Allah akan selamatkan tuh harta. Kenapa? Orang tuanya dulu orang yang soleh, beribadah kepada Allah SWT. Bagaimana kalau langsung anak dan bapak langsung berbekas, insya Allah mudah-mudahan ya, berbekas, pasang apa ya, kita harus apa, pesimis ya, jangan nanti begini, biarin aja. Oh, belum bisa, terus jangan berhenti ya, jangan berhenti. Kita berpacu dengan syaitan, kita lawan. Kenapa? Kita punya kelebihan dari Allah ya, bisa menjauhkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa kita harus salat dari syaitan? Terus belum bisa, terus ini harinya salat, besok terus, nanti insya Allah salat. Yang penting yang nyuruhnya juga salat. Jangan enak salat
sholat, dia nonton bola. Ini sholat bola namanya, saudara-saudara. Nggak ada sholat bola, yang sholat fardu yang ada, ya. Nggak bisa. Ya kita dulu, itu amar ma'ruf nahi munkar. Orang tuanya sembahyang betul bagus dilihat oleh anaknya, amar ma'ruf itu, saudara. Nggak ngomong Anda. Dia lihat abah sholat, umi sholat, waduh, keluar di hatinya tuh perasaan. Orang tua sholat, umi sholat, kakak sembahyang dia. Walaupun mungkin pertama ikut-ikutan, selanjutnya tidak, akan menjiwai sholatnya. Ya, baik. Jadi hadirin, meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar bisa menimbulkan bala dari Allah SWT. Ya, ditimpa bala nanti. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza habat ummati an taqula lil zalim, kan tadi bilang, jangan kalau ada yang zalim ingatkan. Kalau nggak ada yang ingatkan, nggak ada mau. Idza habat ummati an taqula lil zalim, kalau nggak ada orang yang ngomong ente zalim nih, nggak benar. Ya, ya zalim. Ada orang zalim bilang, ya zalim, ente zalim nih, nggak benar nih. Dengan apa saja caranya menunjukkan bahwa kita mengucapkan kepada dia bahwa itu perlakuannya nggak benar. Ya zalim. Faqad tudi'a minha ma'wan adari faqad dhahaba khairuha wa danaha alaqwa. Kalau tidak ada orang ahlul khair mengingatkan orang-orang yang zalim, berarti bakal hancur tuh tempat. Bakal hancur itu tempat itu. Kata Nabi SAW, faqad tudi'a minha. Udah, berarti kita ditinggalkan oleh kebaikan. Yang ada apa? Syar, kejahatan, kebusukan, kerusakan. Alhamdulillah, masih banyak ulama-ulama ya yang mengatakan zalim, yang mengatakan ini enggak benar, ya kayak model Habib Rizik, masya Allah kan, ya jelas-jelasan berani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau diam sebetulnya kita harus terima kasih. Kalau diam hancur ini negara kita. Kalau semua orang diam akan kejelekan, kalau orang diam akan kesalahan, orang diam akan kemaksiatan, bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan detik, saudara-saudara, habis. Nggak usah hitungan jam, nggak usah hitungan tahun. Dengan hitungan detik selesai, saudara. Dibuka nih tanah Allah, set, buka, masukin, tutup lagi, hilang tuh. Ada negeri-negeri yang begitu. Maksiat diingatkan sama nabi-nabi yang apa? Dia lah nabinya pergi. Yang ikut Nabi selamat. Ada yang nggak maksiat dia, tapi diam di situ. Dibuka tuh negeri, masukin semua, ke dalam, tutup lagi tanah. Mana tuh negeri? Negeri terpendam. Allah kuasa, lebih dari itu Allah kuasa. Yakinkan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah. Kita harus berhati-hati. Nah, siapa yang mengingatkan kita untuk berdakwah? Mengingatkan kita untuk mengingatkan orang lain. Tentu ada pengingat yang sebelumnya. A'dhamuhum min Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, ketika kita betul berdakwah dengan baik, amar ma'ruf dengan baik, insya Allah kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita berhenti di kebahagiaan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.